Soleh, Pak. Bagaimana hasilnya? Saya sudah mencari informasi di Cipaganti, tapi kata kepala desanya, ya, memang Dr. Daniel mempunyai seorang teman dekat wanita. Bahkan lebih dari itu. Dan mereka sudah mengadakan perjanjian untuk pernikahan. Janji pernikahan? Tapi setelah tunggu-tunggu, dia nggak datang, Pak. Gadis itu datang ke Jakarta untuk mencari Dr. Daniel. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kalau gadis itu ada di rumah sakit kita, Pak. Di rumah sakit ini? Sarah dipanggil ke dalam. Denyut 30 tekanan 80. Kok bisa begitu? Suntik apa Nanang? Dok, tekanan sudah tidak ada. Jajat anestesinya matikan. Suntikan bius. Jim, kenapa? Nggak apa-apa kok. Kamu pasti capek ya kerja kasar gitu. Nanti juga biasa. Ya udah, nanti aku usul biar kamu pindah kerja. Sofia, kamu perlu istirahat. Biar mesin yang mengontrol keadaannya. Ya. Saya tahu perasaan kamu. Tapi nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Apa Joni masih ada harapannya? Ya, kita berharap saja. Ya. Aneh rasanya bisa duduk dan ngobrol sama Mama di sini ya, Ma. Betapa jauhnya ya, Ma, kita selama ini. Maafkan Mama sayang, tapi Mama bahagia sekali karena kamu akan segera menikah. Hanya bahagia, Ma. Loh, maksudmu apa? Biasanya orang tua kalau anaknya mau menikah nggak cuma bahagia, tapi kan juga khawatir, Ma. Mama nggak perlu khawatir sayang. Mama yakin kok sama kamu. Bersusah payah Mama membangun perusahaan ini. Sekarang Mama mau istirahat. Mama ingin sekali menimbang cucu. Kalau gitu Rosi akan cepat-cepat kasih cucu buat Mama. Syukurlah. Mama seneng loh, Ros. Kalau enggak, masa dia menjemput kamu ke stasiun? Itu kan hal nggak biasa kalau nggak ada apa-apanya. Demi Joni, Dokter Daniel menjemputmu hanya karena Joni. Ya,
Masih hidup? Masa sih? Bener nggak sih si Jimmy bakalan kerja di sini terus? Nggak tahu. Gue juga kaget. Gue nggak nyangka aja si Sarah bisa tergila-gila sama cowok kayak gitu. Baik juga sih buat dia. Maksud gue, dia bisa mencintai laki-laki lagi. Maksud lu gimana? Gue nggak ngerti. Dia pernah menjalin hubungan sama laki-laki selama 5 tahun. Terus diputusin. Dan dia jadi nggak percaya sama cowok gitu. Bukan. Waktu dia mau upacara pernikahan, calon suaminya itu mengalami kecelakaan. Terus meninggal. Kasian juga ya. Ya dia tuh shock banget. Dia tuh menganggap dirinya nggak bakalan mencintai laki-laki lagi. Jim, kamu capek ya? Mau makan dulu nggak? Yuk, pokoknya aku yang terakhir deh. Ayo dong. Oke. Bener? Ya udah, aku tunggu di luar ya. Pak. Pak, Papa harus menolong Jimmy untuk bisa kembali ke rumah sakit. Tidak mungkin. Tidak mungkin gimana? Ini kan cuma masalah sepele untuk Papa. Mama tidak pernah tahu apa-apa. Mama nggak tahu Papa gimana. Mama ini tahu semua, Pak. Dan Mama juga tahu, bukan hanya Jimmy yang mengoperasi pasien itu. Jimmy sudah tidak siap lagi menjadi dokter dan sebaiknya tidak perlu kembali ke rumah sakit. Demi kebaikan dia. Papa sudah lupa ya? Kan dulu Papa sendiri yang menyuruh dia untuk menjadi dokter. Berhasil atau tidaknya Jimmy menjadi dokter bukan urusan Papa. That's not my business. Ini Gunawan. Besok kau transfer uang itu. Iya. Iya. Makasih. Saya membawa bukti soal gadis itu, Pak. Bagus. Di situ ada fotokopi surat keterangan dari kepala desa mengenai gadis itu dan catatan lainnya. Namanya Sofia. Betul, Pak. Saya mendapatkan berkas ini dari bekas teman sekolahnya waktu di Cipaganti. Rupanya anak ini. Dokter, apa Joni bisa sadar lagi? Maaf, Pak. Tapi hanya ini yang bisa kami lakukan. Kalau tahu begini jadinya, lebih baik dia dibiarkan mati aja, Dok. Tidak bisa, Pak. Joni itu masih hidup. Lalu sampai kapan dia begini terus? Ini sampai saja menyiksa dia. Menyiksa saya, Dok. Dokter? Dokter Jimmy? Ngapain kamu kesini? Dokter harus kembali ke rumah sakit, Dok. Saya bukan dokter lagi. Apa? Tapi rumah sakit sekarang telah dipegang sama Dokter Gunawan. Oh iya? Bagus kan? Bagus. Orang-orang nggak suka Dokter Gunawan mengambil posisinya Pak Ibrahim, Dokter. Kan sudah ada dokter Daniel. Dokter Daniel itu nggak bisa apa-apa. Permisi ya, Dok. Dewi,
Sofia gimana? Sofia keadaannya baik-baik aja. Mari ya dokter. Sofia. Siapa itu Sofia? Bukan siapa-siapa kok. Mendingan kamu pergi. Udah deh, Jin. Mendingan ikut aku. Apa kita akan membiarkan Joni seperti ini terus? Apa maksud perkataanmu? Bapak sudah memegang kendali rumah sakit ini. Jadi Joni sudah tidak diperlukan lagi, kan? Maksudmu dibunuh? Atau sebaiknya disembuhkan? Disembuhkan? Fiona, hanya Tuhan yang sekarang bisa diandalkan apakah anak itu hidup atau mati. Ibarat bunga dalam pot, anak itu sudah hancur. Tidak ada lagi yang mau menyiraminya. Bapak terlalu menganggap nyawa orang begitu murah. Kita bicara kenyataan. Bapak terlalu kejam. Fiona, orang yang melukai otak anak itu adalah kamu. Dan hanya aku yang tahu soal itu. Jim, orang-orang. Ayo dong, Sar. Apaan lu? Ngapain lu pegang-pegang gue aja? Ah, so mahal lu. Kemarin lu janjian sama gue lu. Anjing lu ya, kapan gue janjian sama lu? Ah, gitu aja lu. Aja lu pegang-pegang gue. Kemarin lu mau janjian sama gue ya. Ah, so tau lu. Jangan so tau anjing. Ngapain lu? Lu ngapain kesini? Lu gak ada kerjaan lagi apa? Ah, lu jangan macam-macam. Terima kasih atas kedatangan Ibu. Saya ingin membicarakan soal Dr. Daniel. Ini soal masa lalu Dr. Daniel. Dokter Daniel? Dr. Daniel pernah bertugas selama 2 tahun di Cipaganti. Dan Dr. Daniel ternyata mempunyai teman dekat wanita. Maksud Anda? Saya kira ini penting untuk Ibu ketahui. Apa karena putri saya akan diperistri Dokter Daniel? Saya kira itu masa lalu. Dan tidak akan ada pengaruh apa-apa. Tapi gadis itu sekarang berada di sini. Bekerja sebagai suster di rumah sakit ini. Maksud saya adalah antara Dr. Daniel dan gadis itu belum memutuskan hubungannya. Teruskan. Untuk lebih jelasnya, saya sudah membawa gadis itu. Ibu boleh bertanya sendiri. Masuk. Selamat siang, Pak. Ya, halo. Iya, Pak. Baik, Pak. Sofia? Saya dengar kamu bisa menerjemahkan bahasa tangan. Iya, Pak. Sedikit diajarin Sofia. Kalau begitu, kau terjemahkan apa yang dikatakan temanmu ini untuk Ibu Miranda. Baik, Pak. Sebelum bekerja di rumah sakit ini, apakah dulu pernah bekerja bersama Dr. Daniel di Cipaganti? Apa? Pertanyaan bukan buat kamu, terjemahkan buat dia. Sofia sudah mengerti dengan bahasa bibir, Pak. Bagus. Nah, apa jawabnya? Katanya dia nggak pernah, Pak. Tidak. Tidak mungkin. Cinta Dokter Daniel padaku mungkin cuma karena kasihan. Enggak, Sofia. Kamu ngomong itu karena Rosi kan yang bilang? Fiona, saya tidak peduli apakah kamu dokter paling hebat sekalipun.
Saya tidak pernah mengizinkan kamu untuk menganggap nyawa manusia itu sama seperti tumbuh-tumbuhan. Dokter Daniel dan Sofia di Cipaganti ternyata sudah berencana untuk menikah. Apa? Iya, karena dokter Daniel nggak kunjung datang. Jadi Sofia ke Jakarta untuk mencari dokter. Suster Dewi, kamu bicara apa? Apa kamu bermaksud untuk merusak hubungan saya dengan Rosi? Begitu? Kamu bawa kemana dia? Hah? Ayo ngomong. Ayo. Ngomong. Ngomong. Semua ini gara-gara saya. Saya yang membuat kamu menjadi begini. Membuat kamu menderita, Sofia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.